Oke. Ya, yang udah join diaktifin dulu kameranya ya, boleh ya. Diaktifin kameranya biar saya lihat wajah-wajahnya dulu nih. Nah, kemudian di sini kita mau tanya dulu, udah banyak nggak guru mata pelajaran yang sudah memberikan tugas? Banyak ya. Nah, ini nanti saya berikan juga tugasnya kayak biasa, hanya 2 soal aja. Ya, memberikan tugas itu sekitar yang tadi ya, guru BP, karena kan sekitar guru IPS juga. Nah, tugasnya hanya 2 soal, kamu kerjakan di buku tulisnya, dan dikumpul paling lambat itu minggu depan. Nah, di sini kita lanjut aja ya. Ini kita lanjut. Nah, tugasnya ini adalah seperti begini. Seperti biasa, nih, kerjakan di buku latihan. Menuliskan, nampak nggak ya? Nampak ya? Menuliskan hari, tanggal, oke. Yang ini belum, udah nampak ya? Menuliskan hari, tanggal latihan 5, nama lengkap, nomor kelas, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai dikerjakan, difoto dengan format JPG, dan kemudian dikirimkan ke Google Classroom pada folder mata pelajaran. Oke, nah, setambahin ya, kalau foto itu tegak lurus. Paham ya yang gimana tegak lurus ya, difoto tegak lurus, jangan asal-asalan difoto. Nah, ini kita sama-sama membantu ya. Nah, dibuat seperti gini, hari, tanggal, namanya siapa. Ini kalau nomor induknya nggak usah dibuat deh. Yang penting jelas ada namanya. Nah, soalnya itu hanya ada 2. Oke, apa itu format JPG? Nah, JPG itu adalah format untuk fotonya digambar. Kalau misalnya kamu tahu, kalau lagu tahu ya, kan ada MP3, ada MP4. Nah, kalau gambar itu ada JPG, PNG, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nggak perlu deh, kalau kita foto memang formatnya biasanya JPG atau PNG. Oke, sama sesak napas ya. Soalnya hanya ada 2, supply and demand are the key. Oke, yang kedua, peran ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk soal nomor 1 ini, saya sudah translate ya. Artinya itu adalah penawaran dan permintaan adalah kunci untuk memahami perilaku pembelian kita. Itu untuk soal nomor 1. Maksudnya itu gimana, Sam? Maksudnya itu adalah seperti gini. Ingat nggak video yang waktu itu seputar yang ada permen? Nah, ada 8 murid, ada 8 anak-anak, 6 orang yang mau permen strawberry, ada yang ingat? Nah, itu kan ada satu penjual yang harganya dinaikin dari $5 ke $10, yang satu $5. Ada yang ingat nggak? Kalau nggak ingat, nanti kamu lihat tuh video pembelajaran kita mungkin sekitar 3 minggu lalu atau sebulan yang lalu ya, karena kita 2 minggu yang lalu libur. Nah, jadi di situ, jika misalnya ada toko satu, harganya $5, yang satu lagi harganya $10. Yang mana kamu pilih kalau misalnya harga barang itu yang lebih kecilkah atau yang lebih besar? Nah, kalau kita biasanya pasti milih yang lebih murah, benar ya? Nggak ada orang yang mau beli barang itu dimahal-mahalin. Kalau bisa kita kurangin, kita diskonin, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk soal nomor 1. Dan nomor 2, ini yang akan kita pelajari, peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat dengan iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, hanya 2 soal aja. Nih, waktu pengerjaan adalah 1 minggu, terhitung dari tanggal penugasan. Saya berikan tugasnya hari ini, berarti paling lambat dikumpulkan di tanggal 14 tambah 7, 21 ya. Tanggal 21 terakhir dikumpulin. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain nggak sama saya? Nggak ada ya? Paham ya? Nah, kata kuncinya ini adalah supply and demand. Ya, nomor 2 ini yang akan kita bahas. Oke, dari 18 orang ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Sebelum kita masuk ke iptek ini, kita harus cepat ya. Kita bahas dulu di bagian ini.
Oke, lagi nunggu. Nah, coba semuanya dibuka buku cetak KIK-nya. Ini sebut ini ya. Oke, dibuka buku cetak KIK halaman 73. Kita masuk ke bagian harga. Nah, oke, semua udah lihat ya halaman 73 harga. Nah, kalau misalnya kita mendengar atau membaca yang namanya itu adalah harga, apa yang pertama kali kamu pikirin? Harga itu apa tuh? Nah, kalau kita berpikir harga itu pasti proses. Oke, proses jual beli ya. Kalau kita menjual atau membeli itu pasti berproses dengan yang namanya harga. Nah, sepengen satu orang dulu, tolong bantu baca ya. Wow, semuanya gak ngaktifin kamera nih. Sepengen Charlie Leoni. Halo Charlie. Ya, dibaca dulu yuk. Harga dari nomor 1 sampai nomor 2. Kedengaran? Oke. Ya, 1. Harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Harga pasar adalah harga yang disepakati penjual dan pembeli. Harga pasar juga dapat disebut harga keseimbangan. 2. Fungsi harga sebagai alat mengukur dan membeda suatu barang. Oke, sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Thank you ya. Nah, temannya sudah membaca. Harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Kalau kita membeli, berarti kita harus membayarnya. Kalau kita membayar barangnya itu, baru kita dapat barangnya. Benar ya? Tidak mungkin kita dapat barang tanpa membeli. Itu namanya itu adalah mencuri. Nah, kalau di zaman dulu itu ada yang namanya itu sistem barter. Semua tahu apa itu barter? Tahu ya, barter itu adalah penukaran barang. Kamu butuhnya ini, saya butuhnya ini. Kamu punya barang yang saya butuhkan, saya punya barang yang kamu butuhkan. Kita bertukar barang. Nah, oke, kalau yang ini harga itu adalah suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Harga pasar adalah harga yang disepakati penjual dan pembeli. Harga pasar juga dapat disebut sebagai harga keseimbangan. Yang kedua, fungsi harga sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Nah, ini sama-sama tahu ya alat pengukurnya. Berarti kalau misalnya harga, contohnya nih, harga suatu barang ini biasanya harganya adalah segini. Kalau misalnya lewat pun 500 perak. Nah, kemarin saya udah beberapa kali buat contoh ya, kalau misalnya harga Oreo itu kisarannya kita anggap deh 10.000. Jika misalnya harganya itu dinaikin 500 sampai 1.000 perak, pasti kita bilang, ih, di sini kok mahal banget ya. Padahal hanya naik 1.000 perak saja. Nah, jadi di situ adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Yang ketiga, harga dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga subjektif adalah taksiran atau perkiraan terhadap suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Yang B, harga pasar adalah harga yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual berdasarkan hasil tawar-menawar atau suatu barang atau jasa. Nah, di minggu lalu kita sudah juga belajar ya, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Kalau di pasar modern, contohnya seperti Manhattan, RCW, bisa nggak kita tawar-menawar? Nggak bisa ya, karena itu memang udah produknya, harganya sudah ditetapkan. Kalau kamu mau beli, silakan. Kalau tidak mau beli, ya sudah, tidak usah ditawar. Oke, nah jadi di situ kenapa sih harga di mall itu lebih mahal daripada di pasar tradisional? Nah, kalau misalnya di pasar modern seperti gitu kan kita harus membayar yang namanya ada pajaknya. Ada pajaknya, contohnya kalau di makanan sekarang ada namanya PPN 10%. Benar ya, contohnya kita makan nih harganya 300.000, kita harus membayar pajak makanan itu 30.000, 10% dari harga semuanya. Nah, kita masuk yang C, harga pokok adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang D, harga jual.
adalah harga yang didapat dari harga pokok ditambah laba atau keuntungan yang diinginkan penjual. Nah, ini saya nggak usah jelasin lagi ya, di situ semuanya udah jelas di dalam buku. Ini kita mau kejar dulu nih, kita mau kejar di nomor 2 nih, biar nanti saya nggak dibilang, ini tugasnya belum kita bahas, tapi udah dibuat tugasnya nih. Nah, ini kita nomor 2 ini adalah peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Oke, ini kita masuk ke bagian yang D. Ayo bantu dulu satu orang dibaca ya. Ini banyak banget nih nggak ngaktifin kamera, cuman ada 3 orang ya. Ya coba diaktifin dulu kameranya semua ya. Oke, bentar ya. Ayo diaktifin dong biar saya tahu nih wajah-wajah nih. Oke. Ya, Michael, tolong dibaca ya, bantu saya dibaca bagian yang D, peran iptek dalam kegiatan ekonomi. D. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan terbaru yang berkaitan dengan teknologi ataupun perkembangan terhadap bidang teknologi itu sendiri. 2. Efek positif dari perkembangan iptek antara lain sebagai berikut: mampu membantu aktivitas manusia terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi, mempermudah pembayaran informasi. C. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. D. Kegiatan belajar dan mengajar tidak harus bertatap muka. Oke, sampai situ dulu. Oke, thank you ya. Terima kasih. Nah, saya paling senang banget nih kalau membahas tentang teknologi. Kalau kita berpikir teknologi itu ada nggak habisnya? Nggak ada ya, selalu aja ada perkembangannya. Di bagian manapun teknologi itu sudah menjamur atau semuanya membutuhkan teknologi. Seperti contoh deh, di rumah kita saja, di sekitar kita saja sudah banyak teknologi yang ada. Seperti contoh ya, nah ini kita sambil ngetik-ngetik deh biar. Oke, nah tadi oke, ini kalau lagi mau dipakai, lag nih laptopnya. Nah, ini kita lagi belajar yang namanya itu adalah iptek ya. Atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemarin tadi saya sudah bilang ya, yang namanya teknologi pasti berkembang dan tidak bisa kita ikutin seterusnya. Seperti contoh nih, saya mau tanya. Di sini dari kelas 7D saya mau tanya, udah berapa lama pemakaian handphone kamu? Nah, seperti contoh ya, saya sudah beli ini sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, kalau handphone yang kamu pakai itu contohnya baru beli sebulan yang lalu. Nah, teknologi itu banyak banget perkembangannya. Tidak bisa kita ikutin seterusnya. Nah, kan setiap handphone itu pasti ada perkembangannya. Kita udah beli handphone terbaru. Sudah muncul lagi ada keluaran terbaru. Seperti contoh, saya udah kemarin bilang tentang iPhone 13 Pro Max. Nah, iPhone 13 Pro Max itu harganya itu sampai 20-an juta. Nah, sedangkan baru keluar iPhone 13 Pro Max sudah ada bocorannya iPhone 14 Pro Max. Nah,
Itu adalah sebagai contoh ya, tidak mungkin ya kita mengikuti terus-terus perkembangannya. Jangankan handphone. Seperti contoh kendaraan juga sama. Kita baru beli mobil terbaru, tiba-tiba dari bulan depan ada aja keluaran mobil-mobil terbaru. Kenapa sih perkembangan itu sangat cepat terjadi? Alasannya yang pertama, karena di setiap merek itu pasti bersaing. Nah, sama juga seperti kita ya, manusia di dunia ini pun pasti bersaing antara kamu dengan kamu. Contohnya, nilai IPS kamu atau nilai komputer kamu kok bisa segini sih? Kenapa saya lebih rendah daripada kamu? Nah, itu kan pasti kita berpikir dan harus kita bisa tingkatkan. Kenapa dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, di bagian ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan terbaru yang berkaitan dengan teknologi, atau perkembangan terhadap bidang teknologi itu sendiri. Yang kedua, efek positifnya dan perkembangan iptek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu membantu aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Nah, zaman sekarang handphone itu termasuk barang mewah atau tidak? Ayo, termasuk barang mewah atau sudah menjadi kebutuhan? Sudah menjadi kebutuhannya. Di zaman sekarang handphone itu sudah menjadi kebutuhan. Dan zaman sekarang juga semua bisa memakai yang namanya itu adalah handphone. Nah, handphone atau smartphone. Nah, ini yang paling sering biasa kita dengar. Kalau bahasa Indonesianya apa itu handphone atau smartphone? Ada yang tahu? Oke, benar ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah gawai. Nah, di zaman sekarang handphone itu sudah sangat mudah digunakan dan masih ada aja orang yang tidak mengerti bagaimana sih menggunakan handphone. Contohnya nih, ada oma atau opa ya. Oma atau opa itu atau kakek nenek itu zaman sekarang itu hanya bisa memakai untuk SMS sama telepon. Kalau kita ajarin atau kita belikan handphone untuk mereka, aduh ini zaman apa sih kok susah kali dipakai dan lain sebagainya. Nah, contohnya tadi saya bilang handphone. Dari handphone zaman dulu yaitu bisa dibilang itu di zaman saya itu ada namanya handphone lempar anjing. Saking tebalnya, saking besarnya, jika jatuh pun dia tidak bakalan rusak. Nah, itu ya. Dan sekarang itu sudah ada yang namanya handphone layar sentuh. Dari mulai handphone layar sentuh dan bakalan nanti ada yang namanya handphone yang tidak ada fisiknya. Kita tahu ya handphone yang tidak ada fisiknya itu contohnya itu ada di bagian film-film yang tentang teknologi. Ada Iron Man, di film Iron Man itu kita tahu ya. Kita buat aja deh ini handphone. Nah, ini handphone zaman sekarang ya. Dan mungkin ada ke depannya itu handphone yang tidak ada fisiknya ya. Dan hanya berupa layar saja. Dan ini adalah contoh perkembangan. Nah, mulai dari handphone yang hanya untuk teleponan dan SMS, makin lama makin berubah menjadi ada yang BlackBerry dan ada yang touchscreen seperti begini. Yang B, mempermudah penyebaran informasi. Saking mudahnya informasi itu banyak sekali ada yang namanya berita bohong atau hoax. Nah, berita bohong atau hoax itu banyak sekali dan kemarin sempat viral lagi. Ada yang tahu nggak berita terbaru kalau misalnya COVID itu ada varian terbaru? Ada yang tahu? Oke. Sekarang COVID itu ada varian baru yaitu adalah Delta dan Omicron. Wow, benar ya, digabung. Saya udah bilang ya, Delta dan Omicron digabung jadi Deltacron. Dan itu sudah menyebar kembali di beberapa negara. Kita tunggu aja gimana sih mau sampai kapan yang namanya COVID ini bakalan habis. Nah, saya tahu dari mana sih kalau misalnya info-info di seperti gitu, ada berita pemberitahuan terbaru kok saya tahu
Nah, di zaman sekarang itu sangat gampang, tadi sama di sini, mempermudah penyebaran informasi. Ada nggak di sini yang masih tidak bermain sosial media? Ada? Ada yang nggak bermain sosial media? Pasti. Coba boleh sebutin sama-sama nggak? Ada apa aja sosial media? Oke, ada Instagram. Instagram, Facebook, Twitter, apalagi nih? YouTube, TikTok, kemudian apa lagi? Kalau kayak WhatsApp, Line, termasuk nggak? Termasuk ya. Nah, di antara beberapa yang saya sebutin, ada nggak yang nggak main semuanya? Nggak ada ya. Sekarang pasti paling tidak semua manusia itu paling tidak aja ada bermain sosial media. Untuk zaman anak sekarang itu yang paling viral itu apa nih? Sosial media. Yaitu Instagram atau TikTok. Nah, waktu kemarin, Instagram itu beberapa tahun dia menjadi selalu di puncak. Dia selalu menjadi di nomor 1 untuk di bagian sosial media. Muncul lagi aplikasi terbaru, muncul lagi sosial media terbaru, yaitu TikTok. Nah, di zaman dulu, di zaman beberapa 1 tahun atau 2 tahun lalu itu, orang bilang yang pakai TikTok itu banci. Untuk laki-laki ya, kenapa banci? Karena itu kan adalah aplikasi untuk contohnya ya, cowok joget-joget kayak gini, yang kemarin sempat viral juga yang namanya itu adalah Bowo. Tahu ya Bowo ya? Nah, Bowo dia itu yang menjadi orang laki-laki yang banyak fansnya dan banyak juga hatersnya. Karena apa? Dia cowok yang joget-joget. Nah, kalau kita lihatnya, cowok joget-joget itu rasanya kayak bukan laki ya, benar ya? Kayak bukan laki. Dan sekarang aplikasi TikTok itu sudah menggeser Instagram. Sebagai contoh, semua di sini ada main Instagram? Ada mainnya? Oke, ada yang main, ada yang nggak main. Instagram Reels. Ada yang tahu Instagram Reels? Nah, itu ada video, yaitu Instagram Reels itu dia meniru dari aplikasi TikTok. Tanpa kita follow muncul ada video-video terbaru. Oke, nah ini dari sisi positifnya. Sisi negatifnya gimana dari sosial media yang tadi saya bilang, mempermudah penyebaran informasi. Saking mudahnya muncul yang namanya hoax. Yang kedua, dengan mempermudahnya informasi, dengan munculnya perkembangan teknologi, kita sering banget lupa waktu. Sebagai contoh seperti gini, kita bermain game yang harusnya kita tidur di jam 10, aduh aku main 1 match dulu deh. Nah setelah main, rupanya menang, ketagihan, main lagi, hingga lupa waktu untuk tidur. Itu yang pertama dalam game ya. Yang kedua dalam hal sosial media. Sama juga seperti saya. Kalau kita main seperti TikTok, Instagram, YouTube, hanya dengan 1 jari, benar atau salah? Benar ya, kita cuma scrolling gini. 1 menit terlewat, 10 menit, 1 jam hingga beberapa jam. Hanya dengan 1 jari sambil tidur-tiduran seperti gini, enak banget. Apalagi sekarang di zaman sekarang WiFi itu sudah ada di setiap rumah. Nah, itu kita sering banget pasti termakan. Apa itu mes? Mes yang mana nih? Oke, nah itu yang tadi saya bilang ya. Saking banyaknya perkembangan zaman, saking zaman itu tidak bisa kita ikuti, jangan termakan oleh zaman. Jangan termakan oleh zaman, yaitu apa-apa harus barang terbaru. Apa-apa harus barang terbaru. Jangan seperti begitu. Jika masih bisa dipakai, kamu pakai saja. Nah, yang ini kita lihat ya, banyak sekali contoh perkembangan zaman handphone seperti gini. Saya pernah pakai handphone itu dari yang ini, dari yang modelnya yang ini sampai yang ini. Nah, kalau kamu mulai memakai handphone dari yang model yang gimana nih? Ya. Nah, ini zaman sewaktu SD ya. Zaman sewaktu SD pakai yang seperti gini hanya untuk nelpon SMS, dan masuk ke zaman handphone seperti gini ini sudah bisa video call, dan zaman sekarang adalah handphone seperti gini. Untuk selanjutnya, saya mau tanya nih, perkembangan handphone selanjutnya.
Ada yang tahu nggak bagaimana? Oke. Nah, handphone sekarang yang terbaru itu adalah handphone fold ya, yang bisa kita lipat-lipat, yang bentuknya tebal gini, bisa kita lipat jadi gini, atau dari gini jadi gini. Nah, dan nanti mungkin aja ada perkembangan itu handphone yang tidak ada fisiknya, seperti yang saya bilang. Dan zaman sekarang itu, saya udah pernah cerita nggak, kalau misalnya ada teknologi terbaru buatannya si Elon Musk, yang tanpa kita sentuh handphone itu bisa mengetik sendiri, bisa bermain sendiri, dan lain sebagainya. Ada saya pernah kasih tahu? Kayaknya ada deh. Itu ada suatu terobosan terbaru dari punyanya si Elon Musk. Semua sini kenal nggak Elon Musk? Pasti kenal ya. Pencipta mobil listrik pertama kali dan menjadi orang terkaya di dunia saat ini. Nah, ya ini ya. Oke. Nah, si Elon Musk ini membuat penemuan terbaru lagi yang sangat banyak dikecam oleh orang lain. Kenapa begitu? Nah, dia ini membuat ciptaan seperti chip. Tahu ya chip ya? Chip yang bentuknya teknologi seperti itu dimasukin ke dalam otak manusia. Nah, dimasukin ke dalam otak manusia tujuannya apa? Kita langsung terkoneksi dengan barang elektronik yang ada. Seperti contoh deh, kita nonton TV, setelah kita mencolokkannya ke dalam listrik, kita harus menekan tombol power di remote, benar ya? Kita harus menekan tombol power di remote. Nah, setelah ini kalau misalnya dia teknologi ini beneran terjadi, kita nggak memerlukan remote lagi. Kita cukup berpikir hidupkan TV, dia akan otomatis hidup. Oke? Yang kedua, kamu mau ganti channel, dia tinggal bilang mau channel ini, tanpa ngomong pun dia bakalan langsung terpikirkan. Serem atau bagaimana nih kalau saya tanya nih? Serem atau gimana nih? Dari yang kita ingat aja deh, dari yang kita pikirkan, gimana coba teknologi itu? Gimana coba teknologi yang berhubungan dengan listrik dimasukin ke otak manusia? Nah, memang tujuannya itu adalah untuk mempermudah manusia, benar ya? Mempermudah manusia. Tetapi coba kita pikirin efek negatifnya. Jika meledak, apa yang terjadi? Otomatis meninggal ya, benar ya? Otomatis meninggal. Nih, kita buat Elon Musk chip dalam otak. Nih, saya nggak tahu ya, tapi ini masih, nah, contohnya seperti gini ya. Oke, ini masih diceritakan ya. Nah, jadi chipnya ini dimasukin dalam otak dan terhubung dengan yang namanya Wi-Fi. Oke, jadi misalnya kan sekarang barang elektronik sekarang sudah namanya terhubung dengan Wi-Fi. Ada namanya TV pintar, ada namanya barang elektronik, dan lain sebagainya. Nah, ini chipnya ditanam ke dalam otak manusia dan sudah berhasil dilakukan pada monyet. Dilakukan pada monyet ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, ini yang saya bilang. Dia bermain game tanpa harus menyentuh. Jadi di otak monyet ini sudah ada chipnya. Nah, ini kan contohnya ada bola yang bergerak sembarangannya. Dan ini yang kita mainkan supaya dia tetap gini-gini. Nah, dia nggak perlu menyentuh lagi, cukup berbilang atas bawah, dan ini akan tersambung dengan otak manusia. Nah, dan kabarnya sekarang monyetnya ini sudah meninggal karena ada kerusakan chip. Nah, oke, karena memang yang namanya perkembangan itu kan pasti ada tumbalnya ya. Ada serem ada serunya juga, dan ini bakalan terjadi untuk ke beberapa tahun ke depan. Oke, chip dimasukin ke otak manusia. Nah, tujuannya memang benar membantu manusia, tetapi kan pasti ada minusnya. Yang kemarin juga sempat viral, teknologi jantung babi dimasukin ke manusia. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang gini, ada yang enggak. Ada yang tahu enggak tuh? Transplantasi pertama kali di dunia, jantung hewan, jantung babi dimasukin ke manusia. Saya tahu, Sir. Oke, ada yang tahu ya. Nah, itu menjadi operasi pertama kali di dunia. Nih ya, jantung babi dimasukin ke manusia. Ini sempat viral kemarin nih.
Dan kabarnya ini orangnya, ini jantung babinya. Nah, si kawan ini, si kakek ini, jantungnya sudah tidak beroperasi lagi, sudah tidak bisa digunakan lagi, dan jantungnya itu dibuat menggunakan jantung babi. Kalau kita lihat nih, bisa nggak terjadi? Ayo, kalau kamu lihat, bisa nggak terjadi seperti gini? Bisa. Jawabannya bisa. Kalau misalnya tidak bisa, dia hidup cuma 2 bulan saja karena ada jantung babi ini. Kalau tidak ada, dia bakalan meninggal. Kalaupun ada dan berhasil, dia bisa hidup 2 bulan. Ibaratnya jantung babi ini membuat dia 2 bulan lebih tahan lama hidupnya. Nah, ini masih yang terbaru sekarang. Ini contoh teknologi, ya, perkembangan teknologi dalam hal membantu manusia. Untuk beberapa tahun ke depan, ini yang saya bilang, perkembangan teknologi itu tidak bisa kita ikutin semuanya. Dari sini aja kita nggak habis pikir. Hewan sama manusia berbeda ya. Hewan sama manusia berbeda. Tapi kenapa sih manusia itu sering banget melakukan percobaan-percobaan yang gunanya untuk membantu manusia? Kalau misalnya nih, sebagai dia, pasti bakalan menerima juga. Kamu dikasih umur sampai 2 bulan, itu kan adalah hal yang ajaib ya. Kita tahu umur manusia itu hanya Tuhan yang tahu. Benar ya? Umur manusia itu hanya Tuhan yang tahu, tetapi udah ada macam teknologi terbaru sekarang seperti gini, ya memang syukur dia bisa bertambah umurnya sebanyak 2 bulan nih. Jantung babi sukses dimasukin ke tubuh manusia. Oke. Nah, ini jadi di situ ini berhubungan juga dengan tugasnya peran ilmu pengetahuan iptek dalam kegiatan ekonomi. Di buku cetak sebenarnya ada jawabannya di halaman 74. Nah, nanti kamu pindahin aja, kamu pilah-pilah untuk tugasnya. Itu ada ya. Nah, di sini masih waktu kita ada 2 menit lagi. Coba diaktifin kameranya ya. Sama absensi dulu ya. Oke. Yang hadir 20 ya. Oke, nah ini pembelajaran kita sampai sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan. Sampai sini dan bye-bye.